Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum dasar dalam ilmu kimia. Nah, di kelas 10 ini, hukum-hukum dasar dalam ilmu kimia yang dipelajari, ya, ada 5. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Laplace. Yang kedua, hukum perbandingan tetap dari Proust. Yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan dari Dalton. Yang keempat, hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac. Yang kelima, hipotesis Avogadro. Nah, yang akan dipelajari pada video kali ini hanya 2, yaitu hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap. Yang tiganya nanti dibahas di video berikutnya. Ya, yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Laplace. Laplace melakukan penelitian atau eksperimen terhadap proses pembakaran dari beberapa zat. Dari percobaan tersebut, Laplace mengemukakan hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Jadi massanya tidak berubah. Sebelum reaksi dengan setelah reaksi tidak berubah. Artinya tidak ada massa yang hilang. Contoh, misalkan reaksi pembentukan air, ya, dari gas hidrogen dan gas oksigen. Gas hidrogen yang direaksikan 2 gram dan gas oksigennya 16 gram, ternyata air yang dihasilkan 18 gram. Jadi, massa total zat sebelum dan setelah reaksi sama. Sebelum reaksi 2 tambah 16 itu 18, setelah reaksi ya 18. Nah, kenapa massa total zat sebelum dan setelah reaksi sama? Nah, penjelasannya yaitu dapat dijelaskan menggunakan persamaan reaksi yang setara yang dibahas di pertemuan sebelumnya, ya. Saya tampilkan lagi animasinya. Nah, ini reaksi pembentukan air, ya. Koefisiennya ini sudah disetarakan 2 berbanding 1 berbanding 2 itu setara. Jadi jumlah atom di kiri dan kanan itu sama. Oke. Berarti kalau gas hidrogennya 4 molekul, ya sesuai perbandingan koefisien, ya, 2 berbanding 1, maka oksigennya 2 molekul. Ya, 4 berbanding 2 sama dengan 2 berbanding 1. Kita hitung jumlah atom di kiri sebelum reaksi. 1, 2, jumlah atom H-nya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, O-nya 4. Nah, kemudian direaksikan menjadi 2H2O, ya, atau 4 molekul H2O sesuai perbandingannya. Nah, ini kita hitung lagi setelah bereaksi, O-nya juga 4, H-nya 8. Jadi jumlah atomnya sama. Sebelum reaksi dengan setelah bereaksi sama. Yang berbeda itu hanya susunannya saja. Jadi kalau jumlah atomnya sama, ya, kalau jumlahnya atomnya sama, maka masanya juga tidak berubah. Nah, itu penjelasan kenapa massa total zat sebelum dan setelah reaksi itu sama. Oke. Contoh yang kedua, ya ini contoh soal. Misalkan ada soal seperti ini. Ini contoh soal hukum kekekalan massa. Sebanyak 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 26,4 gram gas karbon dioksida, ya, dan 10 gram uap air. Berapa gram oksigen yang telah bereaksi pada pembakaran tersebut? Oke, pembahasannya kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Nah, ini glukosa itu C6H12O6 dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di soal glukosanya 18 gram, kemudian dibakar dengan oksigen menghasilkan 26,4 gram gas karbon dioksida atau CO2 di sini dan 10,8 gram uap air. Nah, pertanyaannya adalah berapa gram oksigen yang telah bereaksi pada pembakaran tersebut? Ini pertanyaannya. Nah, soal ini atau soal hukum kekekalan massa itu soal yang mudah, ya, karena sebelum dan setelah reaksi itu sama. Nah, berarti kalau yang ditanyakan oksigen, ya, kita hitung dulu total massa produknya, yaitu CO2 dan H2O. Ya, kalau dijumlahkan, berarti 26,4 gram ditambah 10,8 gram, hasilnya 37,2 gram. Jadi total sesudah reaksi atau produk itu 37,2 gram. Nah, gas oksigen kan menghitungnya 18 gram ditambah berapa gram, hasilnya 37,2 gram. Ya, atau perhitungannya tinggal 37,2 gram dikurangi 18. Maka hasilnya adalah 19,2 gram. Jadi kalau 18 gram ditambah 19,2 gram itu hasilnya ini. Ya, hasilnya adalah 37,2 gram atau sama dengan 26,4 ditambah 10,8 ini. 10,8 gram, ya. Itu contoh soal hukum kekekalan massa. Nah, terus bagaimana dengan reaksi pembakaran? Contoh misalkan pembakaran kayu. Apakah mengikuti hukum kekekalan massa?
Nah, secara sekilas ya, pembakaran kayu ya itu tidak mengikuti hukum kekekalan massa. Kalau yang dilihat itu hanya arang atau abu hasil pembakarannya. Kenapa? Karena arang atau abu hasil pembakaran itu masanya lebih ringan daripada kayu sebelum dibakar. Nah, tapi sebetulnya karena pembakaran itu adalah reaksi kimia, itu pasti mengikuti hukum kekekalan massa. Ya. Jadi penjelasannya, kayu dibakar itu sama dengan kayu direaksikan dengan oksigen. Jadi dibakar itu direaksikan dengan oksigen. Nah, hasilnya itu banyak senyawa. Nah, ini salah satu hasilnya adalah ini arang ya atau jelaga, karbon. Kemudian ada karbon dioksida yang berupa gas fasenya, kemudian ada uap air juga yang fasenya gas, bahkan bisa menghasilkan gas-gas yang lain. Nah, kalau dijumlahkan hasil reaksinya dilakukan dalam ruang tertutup dan ditimbang, maka hasilnya akan sama dengan sebelum pembakaran, yaitu kayu dan oksigennya ya. Nah, kenapa nampaknya tidak mengikuti hukum kekekalan massa? Karena yang kelihatan itu hanya arangnya saja atau abunya saja. Gas-gas yang lain yang justru jadi hasil utama dari reaksi pembakaran itu tidak kelihatan karena berbentuk gas. Kalau dihitung, kalau dilakukan dalam ruang tertutup dan ditimbang itu pasti sama. Ya, itu penjelasan. Ya, jadi semua reaksi kimia itu mengikuti hukum kekekalan massa. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Ya, dari Prost. Prost menemukan sifat penting dari senyawa berdasarkan penelitiannya terhadap berbagai senyawa, maka Prost menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Jadi perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contoh, air tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Dengan perbandingan massa, hidrogen dan oksigennya 1:8. Dari manapun air tersebut berasal. Jadi selalu 1:8. Itu setelah diteliti ternyata H dan O dalam H2O perbandingan massanya selalu 1:8. Ya, nah ini jadi selalu 1:8. Nah, jadi kalau hidrogennya 2 gram, ya, maka oksigennya itu karena 1:8, maka oksigennya tinggal dikali 8, ya, atau perhitungannya 8/1, ya, ini supaya mudah, 8/1 kali 2 gram. Itu sama dengan 16 gram. Jadi 2:16 itu sama dengan 1:8. Berapa air yang dihasilkan? Tinggal jumlahkan saja 2 tambah 16 itu adalah 18 gram. Jadi ini mengikuti hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa juga tidak sembarang misalkan hidrogen direaksikan 7 gram, misalkan oksigennya 10 gram jadi airnya 17 gram. Ya. Nah, maka hukum kekekalan massa itu harus juga mengikuti hukum perbandingan tetap. Karena reaksi kimia itu tidak selalu sembarang habis dua-duanya bereaksi, ya, dua-duanya habis bereaksi. Nah, jadi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya dibahas di reaksi pembatas, ya. Jadi syaratnya perbandingannya harus sesuai dengan perbandingan tetap konsep ini. Contoh yang lain misalkan oksigennya 4 gram. Nah, sekarang oksigennya yang diketahui. Berapa hidrogennya? Nah, untuk menghitung hidrogennya, karena oksigennya diketahui, berarti sekarang dibalik. Nah, berarti 1/8 ya, dikali 4 gram. Sama dengan 0,5 gram. Jadi 0,5 berbanding 4 itu sama dengan 1/8. Ya. Kalau air yang ditanyakan berapa gram, ya tinggal dijumlahkan, yaitu 4,5 gram. Itu hukum perbandingan tetap. Jadi selalu tetap perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu. Contoh soal.
hukum perbandingan tetap ya. Biasanya ada yang seperti ini soalnya. Perbandingan massa unsur X dan Y dalam membentuk senyawa XY adalah 1:2. Jika 50 gram unsur X dan 80 gram unsur Y bereaksi membentuk senyawa XY, berapa gram XY yang dihasilkan? Nah, pembahasannya ya, unsur X dan unsur Y bereaksi hasilnya XY. Perbandingannya sudah ada, yaitu 1:2. Itu perbandingan masanya. Nah, jika si X-nya 50 gram ya dan Y-nya adalah 80 gram, berapa XY yang dihasilkan? Itu pertanyaannya ya. Nah, berapa XY yang dihasilkan? Oke. Kita tahu bahwa 50 gram dengan 80 gram itu tidak sesuai perbandingan ini. Bukan 1:2. Kenapa? Karena kalau 1:2 itu 50 berbanding 100 atau 40:80. Jadi 50 gram dengan 80 gram itu bukan 1:2. Nah, gimana kalau ada soal yang seperti ini? Maka kita harus hitung kemungkinannya. Oke. Nah, tersedianya 50 gram 80 gram, maka yang bereaksinya tidak mungkin dua-duanya habis. Kemungkinan yang pertama, jika unsur X yang habis. X habis itu berarti dihabiskan semuanya. X yang tersedia 50 gram, dihabiskan semuanya 50 gram. Maka Y yang dibutuhkan atau yang diperlukan berapa jika X-nya habis? Nah, yang dibutuhkan itu artinya harus sesuai perbandingan, yaitu 1:2. Nah, berarti Y yang diperlukan, ya berarti 2 kali lipatnya dari 50. Atau perhitungannya 2/1, ya ini dari sini 2/1. Yang di atas itu atau pembilangnya itu 2 ya. Kenapa 2? Karena yang ditanyakannya unsur Y ya kali 50 gram ya, 2 kali lipat dari 50 gram itu 100 gram. Nah, jadi kalau X habis 50 gram maka Y yang diperlukan 100 gram. Nah, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Y yang tersedia 80 gram sementara Y yang dibutuhkan 100 gram jika X-nya 50 gram habis. Nah, ini tidak mungkin. Oke, kita hapus lagi karena tidak mungkin. Sekarang kemungkinan yang kedua. X tadi habis tidak mungkin, sekarang Y yang habis. Yaitu 80 gram. Maka X yang diperlukan berapa? Sesuai perbandingan, maka X yang diperlukan yaitu setengahnya. Ya, atau kalau mau dihitung 1/2 ya. Karena ini yang ditanyakan sekarang berarti si satunya itu sebagai pembilang 1/2 dikali 80 gram yaitu 40 gram. Nah, ini mungkin. Kenapa mungkin? Karena kalau Y habis 80 gram, X yang diperlukan 40 gram, dan X yang tersedia itu 50 gram. Jadi mungkin. Ya. Nah, maka XY yang dihasilkan berapa? Tinggal jumlahkan saja yang ini. Bukan 50 tambah 80. Jadi bukan 50 tambah 80. Kenapa? Jadi tidak perhitungannya tidak seperti yang contoh pertama tadi hukum kekekalan massa 50 tambah 80 karena harus sesuai perbandingan 1/2 dan 50/80 bukan 1/2. Jadi 40 tambah 80 jawabannya yaitu 120 gram. Nah, jadi yang 10 gram lagi si X-nya ya itu bersisa. Artinya bersisa itu tidak reaksi ya. Jadi tidak bereaksi yang 10 gram. Apakah ini mengikuti hukum kekekalan massa? Ini mengikuti hukum kekekalan massa. Kenapa? Karena hukum kekekalan massa itu massa total sebelum dan sudah reaksi. Jadi yang bereaksi saja yang dihitung. Jadi 40 gram dan 80 gram sama dengan 120 gram. Ya, jadi hukum kekekalan massa itu jelas harus mengikuti juga hukum perbandingan tetap. Jadi tidak sembarangan dijumlahkan akan selalu secara matematis ya. Karena harus sesuai dengan hukum perbandingan tetapnya. Jadi 10 gram ini tidak ikut dihitung karena tidak bereaksi. Jadi XY yang terbentuk itu 120 gram. Oke, sekarang pembahasan soal-soal ujian ya untuk hukum perbandingan tetap. Nah, ini UN tahun 2017 ya. Pertanyaannya adalah bila unsur belerang dibakar dengan oksigen akan diperoleh senyawa belerang dioksida. Hasil percobaannya adalah sebagai berikut. 3 percobaan
Yang pertama belerangnya ini 32 gram, oksigennya 32 gram, belerang dioksidannya 64. Dan hasil berikutnya. Oke, pertanyaannya adalah bila belerang direaksikan sebanyak 16 gram, maka oksigen yang diperlukan berapa? Nah, cara mengerjakannya adalah kita cari dulu perbandingan belerang dan oksigennya. Nah, caranya adalah misalkan gini. Belerangnya 32, oksigennya 32. Ternyata hasilnya 64. Nah, 32 tambah 32 itu 64. Nah, berarti percobaan nomor pertama itu dua-duanya habis. Nah, tapi kalau percobaan yang kedua, ini 64, belerangnya O-nya 66. 64 tambah 66 itu bukan 128, tapi 130. Berarti kalau yang nomor 2 itu tidak habis semuanya. Ya, dalam reaksinya pasti ada yang bersisa, seperti contoh yang tadi. Begitu juga percobaan yang ketiga, 8, 10, hasilnya 16. Berarti juga ada yang bersisa. Nah, maka data yang digunakan yang dua-duanya habis, yaitu yang ini, 32, 32, 64. Jadi S dan O-nya 32 berbanding 32. Atau 1 berbanding 1, jadi sama. Jadi S dan O-nya perbandingannya sama. Jadi gampang. Nah, jika yang direaksikan 16 gram, maka oksigennya berapa ya? 16 gram. Kenapa? Karena sama perbandingannya. Nah, ini 32, 32, 64. Nah, ini sama. Jadi 1 berbanding 1. Berarti kalau 16 ya berbanding juga 16. Jadi oksigen yang diperlukan itu 16 gram jawabannya. Kemudian, nah ini tahun 2014, hampir mirip. Massa Fe ini, massa S-nya, kemudian massa FeS-nya. Nah, ini massa senyawa yang dibentuknya. Nah, berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa perbandingan Fe dan S dalam FeS adalah, nah ini juga sama caranya, kita cari perbandingannya. Oke, misalkan kalau yang pertama, 3 ditambah 1,6 itu bukan 4,4. Berarti yang pertama ini ada yang bersisa. Oke, lewat. Tadi yang berikutnya 1,4 dengan 0,8. 1,4 tambah 0,8 itu 2,2. Nah, kita gunakan yang ini. Karena 1,4 tambah 0,8, 2,2. Berarti perbandingan ini sebetulnya jawabannya perbandingan Fe dan S yaitu 1,4 berbanding 0,8. Oke. Nah, kita sederhanakan jadi bilangan bulat karena di sini jawabannya tidak ada 1,4 berbanding 0,8 ya. Kita geser komanya atau hilangkan komanya jadi 14 berbanding 8 atau kali 10 ya. Jadi menyederhanakan perbandingan itu dikali angka yang sama atau dibagi angka yang sama. Jadi 14 berbanding 8. Nah, kita sederhanakan lagi. 14 berbanding 8 itu masih bisa disederhanakan lagi yaitu dibagi 2. 14 bagi 2 7, 8 bagi 2 4 ya. Jadi jawabannya 7 berbanding 4. Oke, kita cari data yang lain untuk membuktikannya. Nah, ini misalkan 4,2 tambah 3 itu tidak sama dengan 6,6. Berarti kita jangan menggunakan yang ini ya. Karena tidak habis dua-duanya. Nah, yang ini 5,6 tambah 3,2 itu 8,8. Nah, ini sesuai ya. Nah, atau yang kedua bisa juga dipakai ya. Yang ini yaitu 5,6 berbanding 3,2. Sederhanakan ya, kali 10 atau hilangkan komanya 56 berbanding 32. Nah, ini menyederhanakan perbandingan yang ini dibagi 8 ya. 56 bagi 8 itu 7, 32 bagi 8 itu 4. Jadi sama jawabannya ya. 7 berbanding 4. Kita cari yang mudahnya saja yang ini ya, yang 1,4 berbanding 0,8. Nah, ini tugas yang harus dikerjakan. Nomor 1, perbandingan massa unsur A dan B dalam senyawa AB adalah 4 berbanding 1. Nah, ini udah ada perbandingannya, 4 berbanding 1. Lengkapilah tabel berikut, artinya yang ini harus diisi. 82 ya, senyawa AB yang dihasilkan berapa? Kalau ada sisa A-nya berapa? Kalau ada sisa B-nya berapa? Jadi kemungkinannya bisa saja tidak ada sisa A, juga tidak ada sisa B. Perbandingannya 4 berbanding 1. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat juga diisi ini. Jadi bisa ada sisa, bisa juga tidak ada sisa ya.
Kemudian nomor 2, nah dalam senyawa XY, perbandingan X dan Y-nya 2 berbanding 1. Jika terdapat 120 gram senyawa XY, nah ini senyawa XY-nya yang sudah diketahui 120 gram. Tentukan massa masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Jadi XY-nya 120. Jadi 120 itu kan kemungkinannya bisa 60-60, bisa 40-80 atau yang lain. Tapi di sini sudah ada perbandingannya harus 2 berbanding 1. Ya. Nomor 3, perbandingan massa besi dan belerang dalam besi sulfida adalah 7 berbanding 4. Jika direaksikan 7 gram besi dengan 8 gram belerang, berapa gram massa besi sulfida yang terbentuk? Ya, ini 7 berbanding 4, sementara ini 7 dan 8. Jadi caranya yang tadi ya tersedia, bereaksi, dan sisa. Ya, di contoh soal yang tadi. Oke, pertemuan kali ini sudah selesai. Nanti di video berikutnya tentang hukum dasar yang ketiga, keempat, dan kelima ya. Si tugasnya dikerjakan, di web pembelajaran diupload. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.